kondisi keuangan Krakatau Steel saat ini tidak baik, ya. Mereka kan ya kalau dilihat itu mereka minta dukungan dana dari Danantara dalam bentuk modal kerja. Kalau kita lihat saat ini, salah satu misi besar yang saya juga pribadi ingin lakukan, KS adalah awal, nanti akan ada banyak lagi yang kita akan lakukan di klaster saya adalah membangun kembali manufacturing base yang kuat di Indonesia. Manufacturing base yang kuat di Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan skill. Itu goal akhirnya. Nah, kalau dilihat Krakatau Steel, kondisi keuangan Krakatau Steel saat ini tidak baik, ya. Mereka kan ya kalau dilihat itu mereka minta dukungan dana dari Danantara dalam bentuk modal kerja. Mungkin kemarin di rootnya udah spill tiket lah, tapi jumlah segala macam masih divalidasi, ya. Tapi dalam waktu dekat ini udah tahap final. Jadi kita akan memberikan mereka modal kerja untuk operasi mereka inti bajanya hari ini. Kalau dilihat Krakatau Steel punya potensi luar biasa. Kawasan industri Krakatau Steel itu di lokasi yang bagus sekali. Ada akses tol, ada akses kereta, kemudian dia punya pelabuhan itu deep sea port bisa sampai 200.000 DWT. Ini ingredient dari good location itu sudah ada. Nah, kawasan industri ini akan komplementari kalau tenannya benar. Jadi kita ingin menghidupkan, menjayakan kembali Krakatau Steel. Nah, kalau kita akan monitor, jadi saya tadi sampaikan berkali-kali ini day one. Kita akan ikut monitor dan kita akan bekerja bersama dengan tim manajemen Garuda. Dan saya mungkin bisa spill sedikit, ya. Selain daripada itu adalah transformasi di kepemimpinan. Pemimpin itu penting sekali. Saya dulu juga CEO. Paling penting sebenarnya solid dari atas sampai ke bawah, kesamaan visi. Nah, Pak Glenny kan sekarang di rootnya, ya. Waktu day one saya spill sedikit. Waktu saya ketemu beliau sebelum dia di root, saya tanya, Pak, komitmen Bapak untuk Garuda apa? Pak Glenny bilang, Bu, saya orang yang bersedia mati demi NKRI. Itu komitmen saya buat Garuda. Pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 401 miliar rupiah hingga kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan kinerja ini diperoleh berkat restrukturisasi utang dan efisiensi operasional perusahaan. PT Krakatau Steel Persero Tbk, emiten berkode saham KRAS, mencatat kinerja keuangan yang positif sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. BUMN Baja tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar 24 juta dolar Amerika atau setara 401 miliar rupiah, didorong oleh efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas operasional. Korporat Sekretari Krakatau Steel Firdaus menjelaskan perseroan telah memperoleh persetujuan dari beberapa kreditur untuk melakukan penyelesaian sebagian utang restrukturisasi secara lebih cepat. Langkah ini membuat perusahaan mendapatkan sejumlah keringanan yang memperkuat posisi keuangan sekaligus menjadi bagian dari transformasi bisnis perseroan. Sepanjang periode Januari hingga September, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar 706 juta dolar Amerika atau setara 11,79 triliun rupiah. Laba bruto perseroan mencapai 54 juta dolar dengan margin kotor 7,52% serta penurunan biaya usaha 12% hingga menjadi 74 juta dolar. Meskipun masih menanggung beban keuangan sebesar 107 juta dolar dan rugi entitas asosiasi 13 juta dolar, restrukturisasi utang memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas. Laporan keuangan keras mencatat dampak positif sebesar 156 juta dolar atau setara 2,58 triliun rupiah dari upaya restrukturisasi tersebut. Memasuki tahun 2025, Krakatau Steel mulai mengoperasikan fasilitas hot strip mill sebagai bagian dari strategi pemulihan bisnis jangka panjang. Perseroan berkomitmen memperkuat segmentasi produk baja dan non-baja, serta memastikan operasional HSM dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pertumbuhan kinerja perusahaan. Tim Liputan, IDEX Channel. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS mempercepat penyelesaian kewajiban restrukturisasi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh bank kreditur, di mana penyelesaian ini dilakukan dengan skema penyelesaian kewajiban dipercepat dengan keringanan terhadap 4 bank swasta. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Korporat Sekretari PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS, Firdaus mengatakan, dengan efektifnya penyelesaian kewajiban dipercepat ini, beban bunga perseroan akan turun.
dan tekanan arus kas di masa depan menjadi lebih ringan. Selain itu, langkah ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh Krakatau Steel. Penyelesaian utang lebih awal juga mencerminkan dukungan kuat sektor perbankan terhadap keberlanjutan dan prospek bisnis baja nasional. Manajemen menjelaskan nilai total kewajiban yang diselesaikan mencapai 248,24 miliar rupiah dan 159,06 juta dolar Amerika. Dari sejumlah tersebut, Krakatau Steel membayar 49,64 miliar rupiah dan 31,81 juta dolar Amerika. Dengan pembayaran ini, perusahaan mendapat keringanan pokok utang hingga 80%. Selain potongan pokok utang, perseroan juga memperoleh penghapusan bunga serta denda bunga dan pokok senilai 112,93 miliar rupiah dan 18,75 juta dolar Amerika. Setelah transaksi ini, sisa utang restrukturisasi Krakatau Steel terbagi menjadi 3 bagian. Tranche A senilai 561,45 miliar rupiah dan 122,49 juta dolar Amerika. Tranche B sebesar 2,87 triliun rupiah dan 37,27 juta dolar Amerika. Tranche C sebesar 3,71 triliun rupiah dan 618,85 juta dolar Amerika dan 4,06 juta euro. Dengan penyelesaian tersebut, total utang restrukturisasi perseroan turun 174,29 juta dolar Amerika dari total sebelumnya di 1,39 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut setara 12,5% dengan asumsi kurs di Rp16.300 per dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, tampaknya sentimen ini cukup direspon positif oleh para pelaku pasar, di mana di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, saham keras secara teknikal justru masih bertahan di zona hijau. Langsung saja kita ke informasi atau ke grafis yang pertama, pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham keras lebih dominan bergerak di zona hijau, bahkan mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Ya, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 366. Kemudian mengalami penguatan ke level 392 intraday tertinggi hari ini, dan pukul 12 ini mengalami posisi dari penguatan terbatas ke 386 dan membuka sesi kedua menguat tipis di 388. Sementara posisi saat ini di 384 menguat di 6,67%. Tidak hanya secara intraday, dalam beberapa bulan terakhir, saham keras juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Di perdagangan 24 Maret, saham keras sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan diperdagangkan di bawah level Rp100 per saham di 97, April, Mei, Juni, dan Juli, dan Agustus terus mengalami penguatan hingga ke level 284, 282. Hari ini, intraday di 392 dan tampaknya intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Posisi pembukaan sesi kedua di 388, saat ini di 384 di penutupan sesi kedua hari ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 2,15 kali, PSR di 0,50 kali, dan PBV di 1,38 kali, dan PCFR minus di 7,02 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.